Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Unibos yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama kami di Education Talk, khususnya di podcast Universitas Bosowa. Dan hari ini kami kedatangan tamu, khususnya kami menyambut dari Universitas Bosowa, tim MONEV atau Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat Jenderal Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dari pusat khususnya. Langsung saja saya perkenalkan beliau dengan bangga adalah Bapak Firman Hidayat SSMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Sore menjelang apa nih Pak? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya. Baik, perkenalkan Pak, saya Rinmul Khairi host hari ini yang akan memandu Education Talk, karena kami di Universitas Bosowa memiliki sesi Education Talk yang akan membahas tentang apapun yang menarik, dan khususnya tadi baru saja kami menyambut Bapak bersama tim dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ya Pak. Ya. Boleh dijelaskan monitoring dan evaluasi seperti apa sih yang diadakan di Universitas Bosowa ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kita itu kementerian kita sudah Kementerian Kemendikbudristek namanya sekarang. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini kita mengadakan monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, hari ini kami mampir ke Universitas Bosowa untuk melihat kegiatan ataupun kinerja kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Bosowa. Jadi kami di Dijendiktiristek itu kita ada peraturan ya, Permendikbudristek terkait dengan kerjasama nomor 14 tahun 2014. Nah, dari peraturan ini salah satunya itu adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pada prinsipnya perguruan tinggi kita itu bisa melakukan kerjasama secara mandiri, secara independen, tetapi sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku di lingkungan Kemendikbudristek. Nah, kami hari ini datang berkunjung untuk berdiskusi dengan Pak Rektor, dengan Pak Wakil Rektor, dan Bapak Ibu Dekan yang ada di Universitas Bosowa, sejauh mana kerjasama yang dilakukan di Universitas Bosowa. Terutama kita saat ini ada kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar gitu. Kita harapkan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Bosowa itu juga dalam rangka untuk mendukung implementasi kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Dan yang kedua, kita juga ada 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satu dari indikator kinerja utama perguruan tinggi tersebut adalah indikator kinerja utama 6, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, oleh karena itu, kehadiran kita pada hari ini di Universitas Bosowa selain untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Ibu di fakultas atau program studi Universitas Bosowa, juga untuk mendorong agar kerjasama yang dilakukan itu sesuai ataupun mendukung kebijakan kementerian Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan pencapaian 8 indikator kinerja utama. Nah, itu yang melatar belakangi kita melakukan kunjungan ataupun monitoring evaluasi ke Universitas Bosowa, Mbak. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang di Universitas Bosowa, kampus kebanggaan kita semua di Makassar. Dan konon kabarnya Pak, saya dengar bahwa Universitas Bosowa ini menjadi satu-satunya sampel universitas swasta yang ada di LL Dikti wilayah 9. Benarkah itu Pak? Ya, terima kasih. Memang untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kami lakukan di beberapa perguruan tinggi kita yang ada di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, ini memang untuk LL Dikti wilayah 9 ini yang setelah kami lakukan
analisis di sistem, kita punya sistem laporan kerjasama. Nah, setelah kita lakukan analisis di sistem laporan kerjasama dan setelah kita pertimbangkan, kami putuskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke Universitas Bosowa. Jadi di LL Dikti Wilayah 9 yang kita lakukan itu di Universitas Bosowa satunya. Saya ingin tanyakan nih, kenapa Universitas Bosowa kemudian dipilih dari sekian banyaknya universitas swasta yang ada di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang dari analisis yang kita lakukan di sistem pelaporan kerjasama kita lihat Universitas Bosowa ini memiliki kerjasama ataupun pertumbuhan kerjasama yang baik dari tahun ke tahun dengan sebaran kerjasama yang sangat beragam ya. Ada kerjasama dengan dunia industri, ada kerjasama dengan sesama perguruan tinggi dalam negeri, ada kerjasama internasional, ada kerjasama dengan kementerian, lembaga tinggi negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi dari analisis yang kita lihat, itulah yang menyebabkan kita memutuskan ya, kita pertimbangkan dan kita putuskan Universitas Bosowa menjadi sampel kita untuk kita lakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi ini. Jadi itu reasonnya, Mbak. Nah, berbicara tentang kerjasama, emangnya seberapa penting sih kerjasama bagi universitas ini, Pak? Baik, jadi kerjasama itu sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi. Saat ini kita tidak hanya bekerja sendiri, terutama perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi ini tidak hanya menjadi masyarakat Indonesia saja, tetapi masyarakat global gitu. Kita sudah menjadi salah satu bagian dari masyarakat global. Kerjasama itu dibutuhkan kita untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi itu sendiri. Baik kita bisa mencari benchmark dari perguruan tinggi lain yang lebih baik dari kita, atau ketika sebuah perguruan tinggi sudah memiliki keunggulan baik secara keseluruhan ataupun di salah satu bidang, dia bisa berbagi dengan perguruan tinggi lainnya. Dengan berkolaborasi itu akan memperkuat perguruan tinggi. Jadi sinergi dan kolaborasi itu sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi. Membangun jejaring itu sangat penting bagi perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi, salah satu output dari perguruan tinggi adalah lulusan. Dengan membangun jejaring kerjasama, perguruan tinggi bisa memastikan bahwa lulusan-lulusan perguruan tinggi itu sudah ada perusahaan atau dunia usaha ataupun dunia industri yang siap untuk memanfaatkan lulusan perguruan tinggi tersebut. Selain itu, output dari perguruan tinggi adalah hasil riset dan inovasi. Kalau kita tidak melakukan kerjasama dengan mitra kita tidak akan tahu apa hasil dari inovasi ataupun riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi kita melalui kerjasama, hasil riset dan inovasi itu bisa dihilirisasikan. Jadi kerjasama sangat penting untuk menjadikan sebuah perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang unggul. Jadi boleh dikatakan bahwa kerjasama ini bisa membentuk branding dari universitas itu sendiri ya Pak? Betul sekali. Tanpa adanya kerjasama, sebuah perguruan tinggi akan kesulitan untuk membangun brandnya, akan dikenal sebagai sebuah perguruan tinggi yang memiliki kekuatan di bidang apa gitu. Apalagi sekarang fokusnya adalah berkolaborasi dan bersinergi ya. Betul. Nah, berbicara lagi nih tentang kerjasama itu sendiri, apakah kerjasama dalam universitas ini berpengaruh terhadap akreditasi universitas itu sendiri, Pak? Ya, untuk akreditasi perguruan tinggi itu dikelola oleh sebuah badan yang namanya BAN-PT. Baik. Dan salah satu indikator sebuah perguruan tinggi itu memiliki akreditasi yang unggul
itu adalah kerjasama, salah satunya ya. Dari sekian banyak indikator yang dinilai untuk sebuah akreditasi sebuah perguruan tinggi, kerjasama adalah salah satu yang dinilai. Oleh karena itu, kerjasama juga mempengaruhi akreditasi dari perguruan tinggi. Jadi semakin banyak mitra yang dicetak oleh suatu universitas, maka semakin baik pula citra yang dibentuk atas kerjasama itu ya Pak. Baik, jadi kerjasama itu kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Baik. Jadi kuantitas dan kualitas. Jadi kita tidak hanya melihat kerjasama itu dari kuantitasnya saja, seberapa banyak kerjasama, tetapi kualitasnya juga. Dengan siapa kita melakukan kerjasama dan apa yang kita kerjasamakan, itu juga penting. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas sebuah kerjasama. Nah, berbicara lagi nih tentang kuantitas dan kualitas, seberapa penting kita menjalin kerjasama dalam hubungan internasional atau dengan mitra-mitra yang yang sudah dikenal di dunia? Baik, kerjasama dengan mitra internasional itu menjadi salah satu tujuan juga dari sebuah perguruan tinggi. Salah satu tahapan sebuah perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi skala global. Internasionalisasi perguruan tinggi itu salah satunya adalah membangun kemitraan dengan mitra-mitra internasional, mitra-mitra yang ada di luar negeri. Saat ini di indikator kinerja utama program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kita dorong perguruan tinggi kita harapkan perguruan tinggi kita itu bisa membangun jejaring dengan perguruan tinggi yang masuk dalam top 100 atau top 200 dunia. Sehingga perguruan tinggi kita itu bisa mendapatkan pembelajaran ataupun bisa berjejaring dengan perguruan tinggi yang sudah established, sudah mapan di dunia internasional. Dan kerjasama itu bisa dengan mitra, juga bisa dilakukan dengan mitra-mitra industri, bisa dilakukan dengan mitra-mitra organisasi multilateral, organisasi nirlaba kelas dunia, itu juga kita dorong dengan melakukan kerjasama internasional. Exposure ataupun mahasiswa dan dosen kita itu bisa mendapatkan exposure ataupun paparan terkait dengan hal-hal yang berkembang di luar Indonesia gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa mitra membangun kerjasama dengan skala nasional juga tak kalah pentingnya ya Pak. Kerjasama nasional itu juga sangat penting. Jadi perguruan tinggi jangan sampai menjadi menara gading. Betul. Jangan sampai perguruan tinggi ini seperti fata morgana, kelihatannya bagus tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat setempat, masyarakat sekitarnya atau bangsa dan negara sendiri. Tentu ini tahapan-tahapannya, jadi kerjasama nasional, kerjasama lokal itu juga kita dorong agar perguruan tinggi kita memberikan manfaat yang besar. Oleh karena itu kami juga dalam pengukuran indikator kinerja utama juga melihat kerjasama pada skala nasional dan daerah. Bagaimana perguruan tinggi kita memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, memberikan nilai-nilai tambah kepada industri-industri UMKM, memberikan nilai tambah kepada hasil-hasil industri-industri yang ada di lingkungannya. Jadi kerjasama nasional juga kita dorong. Jadi baik nasional, internasional, yang penting menghasilkan kerjasama baik dari kualitas dan kuantitas dan serta manfaat yang bisa dirasakan ya Pak. Iya, betul sekali. Iya, terakhir nih Pak, saya ingin minta pendapatnya Bapak terkait dengan apa sih yang harus ditingkatkan dari Universitas Boswa khususnya dalam bidang kerjasama. Kemudian boleh diberikan pesannya kepada pemirsa yang ada di rumah terkait bagaimana sih sebenarnya kampus-kampus ataupun universitas swasta dapat menjalin kerjasama yang jauh lebih baik dari apa yang diharapkan. Baik, setelah kami pertemuan kita pada hari ini dan berdasarkan
hasil dari sistem laporan kerjasama kita, kami lihat kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Bosowa ini sudah berjalan di good on track gitu. Jadi sudah berjalan bagus, dan tinggal diperlukan peningkatan di beberapa aspek kerjasama. Kami lihat untuk kerjasama rekrutmen lulusan sudah berjalan dengan bagus, kerjasama dengan dunia industri sudah berjalan dengan bagus, kerjasama dengan mitra-mitra pemerintah, mitra-mitra lokal sudah berjalan dengan bagus. Nah, mungkin karena Universitas Bosowa tentunya tidak hanya memiliki visi dan misi menjadi perguruan tinggi yang dikenal di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional, kerjasama internasional juga perlu ditingkatkan oleh Universitas Bosowa gitu. Nah, untuk kerjasama ini skema-skema ataupun teknik-teknik untuk menjalin kerjasama tentu sangat banyak sekali, dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membangun jejaring kerjasama, baik melalui konsorsium ataupun melalui program-program yang disiapkan oleh baik pemerintah dalam negeri, pemerintah Indonesia, maupun kesempatan-kesempatan yang disiapkan oleh mitra-mitra yang ada di luar negeri gitu. Jadi peluangnya sangat besar sekali untuk menjalin kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Terima kasih banyak sekali sudah menyempatkan waktu, Pak. Bisa kita berbincang di meja podcast ini, dan kita semoga bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan yang berbeda. Dan terima kasih atas kunjungannya di Universitas Bosowa. Pasti kami akan tunggu kembali kedatangan Bapak bersama tim, khususnya dari Kemendikbudristek ya, Pak. Betul sekali. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak juga. Terima kasih. Itulah tadi sesi Education Talk kita bersama dengan Bapak Firman dari Kemendikbudristek yang datang mengunjungi Universitas Bosowa dalam rangka monitoring dan evaluasi. Sampai berjumpa kembali dalam sesi Education Talk lainnya. Semoga ini bisa memberikan info yang bermanfaat kepada pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.